bagaikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami sembah di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini atas berkat pemagaran dan penyertaan-Mu bagi kami dari hari ke hari hingga pada saat ini. Jikalau kami dapat melihat hari yang indah pada pagi hari ini, semuanya oleh karena berkat dan anugerah-Mu. Tuhan, Engkau yang memperkenankannya bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, kuduskan hati dan pikiran kami, kuasai seluruh kehidupan kami dengan kuasa dan kasih-Mu, agar kami hidup untuk menyenangkan hati Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam program Tuhan Yesus Juru Selamatku. Doa kami agar melalui program ini jemaat Tuhan senantiasa dikuatkan di dalam iman. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Saya membawa kita hanya membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Rehabiam pergi ke Sikem sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabiam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu, dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu. Tetapi ia menjawab mereka, datanglah kembali kepadaku lusa, lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabiam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata kepadanya, jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hamba-Mu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu? Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku dan akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabiam, seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku lusa. Raja Rehabiam menjawab mereka dengan keras, ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua.
Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, "Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, jangan mengabai nasihat yang terbaik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Rehabiam memiliki dua kumpulan sebagai penasehat di dalam kepimpinannya. Kumpulan yang pertama itu adalah kumpulan para tua-tua yang telah mendampingi ayahnya Salomo. Kumpulan yang kedua adalah kumpulan anak-anak muda yang sebaya dengan dia, artinya seusia dengan Raja Rehabiam. Apabila Rehabiam menghadapi kesulitan atau kesusahan di dalam kepimpinannya, dia selalu meminta nasihat dari dua kumpulan ini apa yang ia harus lakukan. Dalam arti, Rehabiam tidak melakukan sesuatu tanpa mendapat nasihat daripada dua kumpulan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau melihat pada pagi hari ini, apa kelemahan yang telah dilakukan oleh Rehabiam di dalam ia meminta nasihat saat ia berdepan dengan permintaan umat Israel pada waktu mereka datang meminta belas kasihan daripadanya sebagai raja. Yang pertama, ia mengabai nasihat yang terbaik daripada para tua-tua. Dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 berkata, sesudah itu Rehabiam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata kepadanya, jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Rehabiam sebenarnya harus mendengar dan menerima nasihat daripada para tua-tua ini. Karena mereka adalah orang yang telah mendampingi almarhum ayahnya Salomo. Mereka tahu bagaimana ayahnya Salomo dihormati dan disegani serta berhasil di dalam kepimpinannya. Tetapi sayangnya, Raja Rehabiam menganggap bahwa nasihat para tua itu bukan nasihat yang relevan lagi. Dia menganggap bahwa nasihat mereka itu adalah nasihat yang sudah ketinggalan zaman. Bukankah ini sikap yang sedang menguasai kehidupan banyak orang di akhir-akhir ini? Banyak anak-anak menolak didikan atau nasihat daripada orang tua mereka, karena mereka berpikir bahwa nasihat orang tua itu tidak berguna dan tidak relevan lagi. Padahal itu adalah satu nasihat bagaikan emas permata di dalam perjalanan hidup mereka. Oleh karena itu, sebagai seorang yang sudah berhasil di dalam kehidupan kita, jangan mengabaikan nasihat daripada orang tua yang memberi nasihat yang berarti bagi perjalanan kehidupan kita ke hadapan. Lalu yang kedua, kelemahan yang dilakukan oleh Raja Rehabiam selama ia menjadi raja kepada bangsa Israel, ia tidak meminta hikmat daripada Tuhan, tetapi ia meminta daripada manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Rehabiam sebenarnya harus meminta hikmat dan pertolongan daripada Tuhan saat ia menghadapi kesulitan di dalam kepimpinannya. Tetapi sayangnya, ia selalu mengandalkan hikmat daripada manusia dan pengertiannya sendiri, sehingga ia menghadapi berbagai kesusahan di dalam kepimpinannya. Kalau kita membaca dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sangat jelas di dalam ayat ini, firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan pengertiannya sendiri. Di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 berkata, Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah manusia yang hidup di dalam banyak kekurangan dan keterbatasan. Kita sangat memerlukan nasihat yang berarti di dalam hidup ini. Apakah pada hari ini kita adalah orang yang sedang mendengar nasihat daripada orang tua kita? Apakah itu daripada orang atasan kita? Apakah itu daripada orang-orang yang sungguh mengasihi kita? Apakah itu dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar? Mari kita menghargai dan menghormati nasihat yang berharga itu di dalam kehidupan kita, karena ia akan memelihara kita di dalam perjalanan kita. Raja Salomo katakan, junjunglah nasihat itu, maka kita akan ditinggikannya. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, nasihat daripada firman Tuhan adalah nasihat yang memberi hidup, yang memberi kekuatan dan kelegaan bagi kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Jikalau kami telah mengabaikan nasihat daripada firman-Mu di dalam kehidupan kami selama ini, Tuhan ampunilah kami, ajarlah kami untuk menghargai nasihat-nasihat yang baik daripada kebenaran firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang selalu menuntun hati dan pikiran kami kepada jalan yang benar. Karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menguasai kehidupan kami dari hari ke hari dan saat ke saat. Tangan-Mu yang ajaib ya Tuhan, yang berkuasa menopang dalam kehidupan kami, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Hanya karena tangan Tuhan yang menjamah, yang memberkati, maka perjalanan hidup kami menjadi berarti. Terima kasih ya Tuhan. Kami doakan kawasan tempat di mana kami sebagai umat-Mu tinggal pada saat ini. Selamatkan kami dari segala gangguan daripada roh-roh yang jahat. Selamatkan kami dari segala malapetaka yang sedang terjadi di setiap kawasan dan tempat di mana kami tinggal. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang berkuasa menjadi kota benteng keselamatan bagi kami. Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang berada di dalam kedukaan, Roh Kudus hiburkan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau senantiasa memperdulikan kami sebagai umat ketebusan-Mu. Kami percaya di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan, di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan bagi kami. Haleluya Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.